keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama kita belajar mengenai biosfer. Bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitasnya. Lapisan bumi ada 4, litosfer, sentrosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Makhluk hidup hanya dapat beraktivitas pada biosfer, yaitu yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, atmosfer. Yang kedua, sel sebagai unit kehidupan. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan unit kehidupan, baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel juga dikatakan sebagai unit struktural adalah karena sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Sel dikatakan sebagai unit pertumbuhan karena untuk organisme multiseluler, tubuhnya dibangun oleh banyak sel yang diperoleh dari pembelahan mitosis berulang-ulang yang berasal dari sel tunggal atau monoseluler yang disebut zigot. Akibatnya, organisme mengalami pertumbuhan. Sedangkan sel disebut sebagai unit reproduksi, misalnya zigot yang dihasilkan dari peleburan sel kelamin, jantan dan betina. Karena dari sel kelamin dapat dihasilkan individu baru, makanya itu sel dikatakan juga sebagai unit reproduksi. Nah, untuk sel sebagai unit hereditas, masing-masing sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina membawa materi genetik atau genom sebagai penentu sifat atau karakter yang akan diwariskan kepada keturunannya atau individu baru. Sel dikatakan sebagai unit fungsional karena di dalam masing-masing sel penyusun tubuh makhluk hidup terselenggara semua aktivitas kehidupan. Pada organisme uniseluler, kehidupan aktivitas hidup dilaksanakan oleh sel tersebut. Sedangkan organisme multiseluler terdapat diferensiasi fungsi sel untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Nah, ini dia komponen sel. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan terluar dari suatu sel. Ada protoplasma, yaitu cairan sel atau sitoplasma dengan seluruh organel sel terdapat di dalamnya. Ini dia protoplasma, cairan sel yang orange dan organel-organel terdapat di dalam sel. Lalu ada nukleolus dan inti. Ini dia yang mengandung materi genetik yang berfungsi nanti untuk pada proses reproduksinya. Jadi ada 3 bagian utama pokok dari sel: membran, plasma, protoplasma, dan nukleolus. Nah, orang tua mewariskan informasi genetik tersebut kepada anak dalam bentuk unit herediter yang disebut gen. Gen tersebut diteruskan dalam bahasanya ada DNA. DNA dikemas dalam bentuk kromosom di dalam sebuah nukleus. Kemudian kita mempelajari bagaimana sih reproduksi sel dan makhluk hidup. Nah, reproduksi sel itu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita belajar mengenai amitosis. Amitosis adalah pembelahan langsung tanpa melalui tahapan, contohnya bakteri. Ini. Nah, pada amitosis mula-mula kromosom bereplikasi, kemudian diikuti pembagian sitoplasma dari sel induknya. Ini kromosom melakukan duplikasi, replikasi, berarti menggandakan tubuhnya. Lalu ini yang origin. Setelah dia lakukan replikasinya terus berlangsung, kemudian sitoplasma atau membran sel akan membelah diri membentuk 2 unit sel baru. Sedangkan mitosis, pembelahan sel melalui beberapa tahapan proses. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini dia gambarnya: profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita akan membahas satu-satu apa sih profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, profase, kromosom terduplikasi. Ini kromosom di dalam inti sel, dia akan terduplikasi atau akan bereplikasi. Lalu terbentuk sentrosom. Kemudian terbentuk sentrosom.
Nah, sentrosom bergerak ke kutub berlawanan. Nah, sentrosom terbentuk, dia akan mulai bergerak ke kutub berlawanan. Kemudian ada metafase. Ini dia metafase, kromosom berjejer ke lempeng metafase. Ini dia kromosom yang bereplikasi tadi sudah berjejer ke garis ekuator. Nah, ini sentrosom. Nah, kemudian diikat oleh benang-benang spindel. Lalu ada anafase, di mana kromosom bergerak menuju ujung berlawanan. Nah, kemudian dia membelah dan akan ditarik oleh sentromer dan akan pergi, sentriol akan pergi ke ujung kutub dari sel. Nah, tahap telofase sudah terbentuk dua individu baru, di mana kromosom yang berlawanan tersebut dan akan pergi ke kutub yang telah sampai di kutub, dan kemudian membran sel akan membelah membentuk individu baru. Nah, fungsi mitosis yang pertama untuk memperbanyak sel. Biasanya terjadi pada proses pertumbuhan individu dan perbaikan atau pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Pada pembelahan mitosis, jumlah dan kandungan kromosom sel anak dipertahankan sama seperti jumlah kandungan kromosom sel induk. Jika kromosom sel induknya N-nya itu jika ada 1, maka sel anak juga akan N. Jadi jumlah sel induk akan sama dengan sel anak. Nah, yang ketiga itu meiosis, pembelahan sel yang bersifat reduksi dari sel yang diploid menjadi sel haploid. Jadi 2N menjadi N. Jadi penurunan jumlah kromosom sel anak menjadi setengah jumlah kromosom sel induknya. Dan dari satu sel induk menjadi 4 sel anak. Kalau meiosis, 1 sel induk, 2 sel anak, dan jumlah kromosomnya sama. Tapi kalau meiosis, 1 sel induk, 4 sel akan menghasilkan 4 sel anak, dan jumlah gennya akan berbeda, yang dari 2N menjadi N. Nah, dia ada 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Sama dengan halnya pembelahan sebelumnya, meiosis 1 dia ada interfase, profase, metafase, dan anafase. Nah, di dalam interfase, sentrosom itu akan mencoba membelah. Kemudian terjadi penduplikasian dari kromosom. Kemudian di profase 1, sentrosom dia akan pergi ke arah kutub dan kromosom juga masih aktif membelah. Nah, ini. Lalu pada metafase sama, mereka berada di garis ekuator dan penduplikasian sudah selesai dan sentrosom sudah berada di pinggir-pinggir kutub. Nah, pada anafase mereka sudah mulai membelah diri dan menuju ke kutub masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan meiosis 2. Pada tahap telofase 1, dia sudah membelah. Nah, hasil pembelahannya akan membelah kembali dan melakukan tahapan yang sama seperti awal tadi. Profase 2, sentrosom mulai ke kutub membelah dan replikasi kromosom. Lalu dia sudah berada di garis ekuator, kromosom sudah berada di pinggir kutub. Anafase juga sudah pergi ke bagian kutub kromosomnya, dan telofase 2 telah terjadi pembelahan. Nah, makanya di sini apa sih perbedaan mitosis dan meiosis? Yang pertama, kita lihat dari segi pembeda. Mitosis itu tempat terjadinya di sel gamet, sedangkan mitosis itu di sel tubuh selain sel gamet, sedangkan meiosis di sel gamet. Nah, jumlah pembelahannya cuma 1 kali mitosis, meosisnya 2 kali. Jumlah sel anakannya 2, sedangkan meiosis 4 anak. Nah, fungsinya memperbanyak sel dan memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Jadi beda fungsi. Kalau mitosis untuk menggantikan sel yang rusak, meiosis adalah menghasilkan sel gamet. Nah, ini perbedaan pembelahannya. Kalau meiosis terjadi 2 kali pembelahan, jadi 1 sel induk akan menghasilkan 4 sel anak. Mitosis 1 sel induk, 2 sel anaknya. Makanya dia akan sama 2N sel induknya, anaknya juga 2N. Tapi kalau meiosis sel induknya 2N, anaknya jadi N karena hasilnya 4. Nah, reproduksi makhluk hidup itu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan dari jenisnya. Tujuannya untuk mempertahankan kelestarian suatu spesies atau makhluk hidup.
Dan cara reproduksi itu ada dua, aseksual dan seksual. Nah, kita bahas seksual. Seksual yaitu jenis reproduksi yang dihasilkan oleh suatu organisme dengan melibatkan sel tubuh saja tanpa melibatkan sel kelamin. Contohnya hewan amuba. Nah, dari satu sel, ini adalah sejenis bakteri, nanti dia akan membelah tubuhnya menjadi dua sel. Nah, lalu ada nanti Aurelia. Nah, ini dia akan ada sel gametnya membentuk planula, lalu sipistoma, kemudian dia akan melepaskan melalui tunas. Lalu ada fragmentasi, ini cacing. Nah, cacing itu dia bisa bereproduksi dari tubuhnya. Jika kepalanya membelah, maka ekornya akan tumbuh sendiri. Nah, jika ekornya membelah, maka kepalanya juga akan tumbuh sendiri. Kemudian tumbuhan aseksualnya dengan tunas, umbi, dan rizom. Nah, sedangkan reproduksi seksual perkembangbiakan makhluk hidup yang melibatkan sel kelamin. Reproduksi seksual melibatkan kelenjar kelamin untuk menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Pada umumnya, reproduksi seksual terjadi melalui penyatuan sperma dan ovum saat berlangsungnya proses fertilisasi. Lalu ada reproduksi buatan, umumnya sengaja dilakukan oleh manusia untuk menunjang kesejahteraannya. Contohnya, kalau tumbuhan, dia sering dilakukan adalah memperbanyak tanaman dengan stek, dibantu oleh manusia. Cangkok, menyambung, menempel, dan lain-lain. Sedangkan untuk hewan, itu ada dua, in vivo dan in vitro. In vivo ini dilakukan dengan mempertemukan sel gamet jantan dan betina tetap dalam tubuh hewan betina, tetapi dengan metode kawin suntik. Sedangkan in vitro dilakukan di penyatuan gametnya itu di luar tubuh hewan yang bersangkutan. Nah, asal mula kehidupan itu ada 3 teori. Teori abiogenesis klasik, biogenesis, dan abiogenesis modern. Teori abiogenesis klasik itu dikemukakan oleh Aristoteles. Ia menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati atau generatio spontanea. Sedangkan yang kedua ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek teorinya. Dia menemukan jasad renik pada air rendaman jerami. Jadi makhluk hidup itu berasal dari rendaman jasad renik yang ada pada air jerami. Rendaman air jerami ada jasad reniknya. Nah, itulah asal mulanya kehidupan. Lalu ada teori biogenesis. Ia meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang telah ada, yang dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, menurut teori abiogenesis modern, itu dikemukakan oleh Oparin dan Helden. Ia menyatakan bahwa atmosfer bumi pada zaman purba memiliki kecenderungan mensintesis senyawa organik dari molekul organik purba, yaitu metana, CH4, amonia, NH3, nitrogen, dan air. Lalu Stanley Miller dan Harold Urey melakukan percobaan di laboratorium untuk membuktikan hipotesis Oparin dan Helden tadi, apakah benar atau tidaknya. Dan dia mengungkapkan seperti ini. Nanti airnya dipanaskan, nah, kemudian dikasih tegangan elektroda, lalu nanti tetesannya akan kita uapkan. Hasil uapannya itu nanti disimpan. Apakah HL sampernya ini ada jasad renik dari asal mula kehidupan. Nah, lalu proses evolusi makhluk hidup di bumi adalah perubahan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi. Terjadi karena DNA mengalami perubahan kode genetik atau mutasi yang disebabkan oleh adaptasi, karena kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu adanya seleksi alam. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya dapat mengembangkan populasinya, sehingga yang tidak mampu akan punah, seperti jerapah. Dulu pernah dikatakan ada jerapah yang berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Karena kehabisan makanan, maka jerapah berleher pendek ini tidak mampu lagi beradaptasi sehingganya punah. Nah, evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Evolusi makhluk hidup terdiri dari kehidupan pertama organisme prokaryotik. Organisme eukariotik berevolusi dari organisme prokaryotik. Lalu makhluk hidup dengan segala kompleksitas, struktur tubuh, dan keanekaragaman spesies seperti yang kita lihat sekarang ini diduga terjadi akibat proses evolusi dalam waktu yang sangat panjang. Manusia berada pada puncak evolusi makhluk hidup.